Banyak orang pernah berutang. Bahkan negara kita tercinta ini pun sebagian dibangun dengan utang. Tak terkecuali Irzen Okta, seorang pengusaha kecil di bidang kargo yang aktif di partai dan menjabat sebagai sekjen Partai Pemersatu Bangsa. Sebagai pemegang kartu kredit Citibank, Irzen memiliki utang kartu kredit sebesar 48 juta rupiah yang kini telah membengkak menjadi kurang lebih 100 juta rupiah. Pihak Citibank telah menghubunginya berkali-kali untuk melunasi hutang, tapi gagal. Sehubungan dengan hal itu, pada Oktober 2010, debt collector pun mendatangi rumah Irzen Okta yang berlokasi di perumahan Bukit Indah, Ciputat, Tangerang. Saat itu, ada beberapa perusahaan jasa kolektor yang dipakai Citibank untuk menagih utang nasabah, antara lain PT Taketama Star Mandiri dan PT Fani Masyara Prima. Tidak tanggung-tanggung, ada sekitar 5-6 orang debt collector yang mendatangi Irzen dengan sepeda motor yang sengaja dibikin meraung-raung. Saat itu, Irzen yang baru pulang kerja segera menemui mereka di luar rumah. Sang istri Esi Ronaldi diminta untuk di dalam rumah saja. Sang istri mendengar teriakan, "Bayar, bayar!" Dia sempat takut dan bersiap menelpon polisi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sang suami Irzen kemudian masuk ke rumah dan meninggalkan rombongan debt collector di luar. Saat itu tidak tercapai penyelesaian. Para debt collector ngotot tetap menunggu di luar rumah hingga kemudian pulang keesokan paginya. 5 bulan berlalu dan pada awal Maret 2011, seorang debt collector kembali menyambangi rumah Irzen Okta. Kembali Irzen menemuinya di luar rumah. Lagi-lagi sepertinya tidak ada penyelesaian. Terbukti pada 28 Maret 2011, 2 orang debt collector yang salah satunya bernama Humisar Silalahi menemui Irzen di rumahnya. Sepertinya kali ini pertemuan lumayan kondusif sebab Irzen menjamu mereka dengan minuman. Humisar menjanjikan jika Irzen membayar 10% dari utang, maka seluruh utangnya akan dianggap lunas. Untuk membicarakan hal tersebut, Humisar minta Irzen datang besok pagi ke kantor Citibank menemui Boy Tambunan, seorang debt collector yang merupakan karyawan PT Fani Masyara Prima. Sesuai janji, keesokan pagi pada 29 Maret 2011, Irzen Okta mendatangi kantor Citibank yang berada di Gedung Menara Jam Sostek, Jalan Gatot Subroto, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan, sekitar pukul 10.30 pagi. Dia tidak bertemu Boy Tambunan, melainkan anak buahnya yaitu Arif Lukman. Ruang pertemuan adalah ruang Cleo di lantai 5. Ruangan Cleo biasa dipakai para debt collector untuk melakukan interogasi pada pihak-pihak penunggak. Arif meminta KTP Irzen dan menahannya dengan alasan validasi. Di ruang itu Irzen menyampaikan niatnya membayar 10% utangnya. Dia berharap sesuai janji Humisar, dengan pelunasan 10%, seluruh utangnya akan dianggap lunas. Ternyata janji itu tidak benar, hanya akal-akalan debt collector agar Irzen mau datang ke kantor Citibank untuk membereskan semua utangnya. Arif Lukman tetap ngotot meminta Irzen membayar seluruh utangnya. Akibatnya pembicaraan tidak menghasilkan titik temu. Masuklah debt collector lainnya, yaitu Henry Waslinton dan Donald Bakara. Di ruangan sempit itu, mereka mengelilingi Irzen yang duduk tersudut di pojok ruangan. Donald Bakara dengan nada tinggi sambil memukul-mukul meja dan menunjuk-nunjuk Irzen bertanya sampai kapan Irzen mau menunggak utang. Irzen menjawab, "Nanti saya usahakan kalau ada uang." Arif Lukman marah dan menggebrak meja. "Bapak sudah berapa lama menunggak?" Irzen menjawab, "Ya, saya tahu saya sudah lama menunggak." Mendengar jawaban itu, Donald Bakara menendang kursi yang diduduki Irzen dan berkata, "Pakai otak dong, Pak." Sepertinya karena situasi semakin tidak nyaman, Irzen berdiri dengan maksud ingin keluar dari ruangan. Tapi Donald Bakara menghadang dan berkata, "Mau kemana kamu? Duduk." Henry Waslinton kemudian mengatakan, "Sudahlah Pak, diusahakan saja. Berapalah? Kita tidak menyebut rupiah. Tapi dari hati Bapak sajalah mau bayar berapa." Tapi Irzen Okta malah mengeluh sakit kepala. Dia mengatakan ingin istirahat. Donald Bakara melarang. Sambil menepuk-nepuk bahu Irzen, dia mengatakan, "Pak, jangan pura-pura dong." Setelah itu kepala Irzen tertunduk. Dia jatuh ke lantai dalam kondisi nafas mendengkur. Henry Waslinton dan Donald Bakara meninggalkan ruangan dan membiarkan Irzen di lantai.
Arif Lukman berusaha membangunkan Irzen, tapi Irzen tidak menjawab. Arif yang panik kemudian menelpon atasannya Boy Tambunan yang menjawab, "Ah, itu pura-pura, kasih saja balsem dan minyak kayu putih, nanti juga bangun." Arif kemudian mengambil ponsel Irzen dan mengeceknya. Dia menemukan nama Tubagus Surya Kusuma dan menghubunginya. Ketika Tubagus datang, dia memeriksa denyut nadi Irzen dan melihat Irzen sudah tidak bernafas. Irzen kemudian dibawa dengan kursi roda ke mobil. Tubagus membawa Irzen ke Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Di sana Irzen dinyatakan sudah meninggal. Jenazah kemudian dibawa ke RSCM. Sekitar pukul 5 sore, Esi, istri Irzen, memperoleh kabar suaminya telah meninggal dan kini berada di RSCM. Tentu saja keluarga Irzen terkejut. Saat pagi meninggalkan rumah, Irzen sehat-sehat saja. Mengapa sekarang tidak lagi bernyawa? Polres Mampang Perapatan kemudian minta pihak RSCM yakni Dr. Ade Firmansyah Sugiharto untuk melakukan otopsi. Hasil otopsi menunjukkan penyebab kematian akibat pecahnya pembuluh darah di otak atau stroke. Juga terdapat luka lecet pada hidung korban meski hal itu tidak berhubungan dengan kematiannya. Irzen Okta diperkirakan meninggal antara pukul 12.35 hingga 4.35 sore pada 29 Maret 2011. Keesokan harinya, Irzen Okta dimakamkan di TPU Srengseng Sawah, Jakarta Selatan. Sementara itu, polisi menanyai pihak Citibank dan para debt collector tentang peristiwa yang melibatkan Irzen Okta itu. Pada 12 April 2011, polisi menetapkan para tersangka debt collector sehubungan dengan kematian Irzen. Sejak awal, keluarga Irzen curiga kematian Irzen tidak wajar. Mereka mempertanyakan keterlibatan pihak Citibank dan jasa debt collector. Sebab itulah bersama pengacara O.C. Kaligis pada 14 April, keluarga Irzen mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menggugat Citibank sebesar 3 triliun rupiah. Tapi kemudian gugatan diturunkan menjadi 60 miliar rupiah. Sayangnya gugatan tersebut ditolak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena dianggap salah alamat pengadilan. Gugatan itu lebih tepat dilayangkan ke Pengadilan Jakarta Selatan karena peristiwa terjadi di wilayah itu. Padahal tim kuasa hukum keluarga Irzen sengaja mengajukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Pusat dalam rangka meminta tanggung jawab Citibank Pusat, yaitu Citibank Amerika Serikat. Penolakan ini membuat kecewa keluarga Irzen. Tak cuma itu, keluarga Irzen juga tidak puas dengan hasil otopsi yang telah dilakukan Dr. Ade Firmansyah. Sebab itulah keluarga menetapkan dilakukan otopsi ulang yang dilakukan oleh Dr. Munim Idris pada 20 April 2011. Dr. Munim mengatakan terjadi kekerasan fisik pada Irzen. Hal ini tentunya bertentangan dengan hasil otopsi pertama yang dilakukan Dr. Ade yang menyebutkan penyebab kematian Irzen adalah stroke. Perkara Irzen akhirnya dilimpahkan ke Pengadilan Jakarta Selatan dan pada 24 Oktober 2011 sidang mulai digelar dengan 5 terdakwa, yaitu Arif Lukman, Henry Waslinton, Donald Bakara, Boy Tambunan, dan Humisar Silalahi. Pada 1 Maret 2012, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis bebas Humisar dan Boy. Mereka terbukti tidak ikut di dalam ruangan di kantor Citibank menginterogasi Irzen. Sedangkan 3 terdakwa lainnya yakni Arif Lukman, Henry Waslinton, dan Donald Bakara dinyatakan bersalah oleh majelis hakim. Mereka dijatuhi hukuman 1 tahun kurungan penjara karena melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Pihak keluarga korban tentu saja tidak puas. Mereka yakin tindakan para debt collector bukan hanya sekadar perbuatan tidak menyenangkan, melainkan melibatkan kekerasan fisik yang menyebabkan kematian Irzen Okta. Mereka pun banding dan pada 19 Juni 2012 Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengubah putusan 3 terdakwa menjadi 5 tahun penjara dengan pasal merampas kemerdekaan orang yang menyebabkan kematian. Ketiga terdakwa tidak terima. Mereka tidak pernah melakukan kekerasan fisik pada korban. Kuasa hukum mereka menegaskan korban meninggal akibat stroke dan bukan akibat hal tidak wajar. Mereka pun mengajukan kasasi. Namun permohonan kasasi ditolak Mahkamah Agung dan hukuman sebelumnya tetap berlaku yaitu 5 tahun penjara bagi ketiga terdakwa. Kasus pun dinyatakan selesai. Selama proses hukum itu, pihak debt collector dan keluarga Irzen saling tuding.
Kuasa hukum para debt collector mengatakan otopsi ulang yang dilakukan keluarga Irzen tidak sah karena dilakukan untuk kepentingan kuasa hukum mereka O.C. Kaligis dan bukan atas permintaan penyidik. Kuasa hukum keluarga Irzen mengatakan banyak rekayasa dalam kasus itu karena mereka adalah orang kecil dan Citibank adalah perusahaan besar. Mereka yakin kematian Irzen tidak wajar. Sayangnya, pengadilan berkata lain dan hanya memberikan 5 tahun penjara kepada para debt collector. Pihak Citibank pernah menawarkan uang simpati sebesar 1,5 miliar rupiah dalam bentuk asuransi, biaya hidup dan beasiswa kepada keluarga Irzen. Penawaran itu tanpa ikatan apapun, pihak keluarga Irzen tetap dipersilakan menuntut Citibank secara hukum, tapi penawaran itu ditolak keluarga Irzen. Akibat kasus itu, Citibank menghapus semua utang Irzen Okhta. Citibank juga memutus kerjasama dengan perusahaan penyedia jasa debt collector. Pihak Citibank berjanji untuk selanjutnya akan menangani langsung penagihan utang nasabah dan tidak akan memakai lagi jasa debt collector. Fenomena penggunaan debt collector muncul setelah adanya layanan kredit tanpa agunan. Terkadang aksi debt collector ini mengarah kepada premanisme. Pada Mei 2021, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan akan menertibkan perusahaan pembiayaan atau multi-finance yang tidak mengikuti ketentuan penagihan sesuai dengan aturan berlaku. Menurut OJK, cara-cara menghadapi debt collector yang datang ke rumah adalah sebagai berikut. Tanyakan identitas terlebih dulu. Kedatangan debt collector jangan dihindari, jangan ditolak. Hadapi dengan sopan sembari menanyakan identitas mereka. Beberapa hal yang perlu diketahui adalah dari siapa perintah penagihan diberikan serta kontak pemberi tanggung jawab penagihan itu. Minta kartu sertifikasi profesi. Setiap debt collector harus memiliki sertifikat API atau Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia. Hal tersebut bertujuan agar debt collector mampu menunjukkan bukti aktivitas profesi yang sedang dilakukannya. Jelaskan alasan keterlambatan atau penunggakan pembayaran dengan baik. Jangan pernah menjanjikan apapun kepada pihak debt collector hanya demi memperpanjang masa penangguhan pinjaman karena bisa membuat proses penagihan menjadi semakin rumit. Saat debt collector akan melakukan penyitaan barang, pastikan minta surat kuasa dan sertifikat jaminan fidusia atau pengalihan hak kepemilikan sebuah benda. Sehubungan dengan utang, jangan gampang tergiur penawaran kartu kredit dan pinjaman lainnya. Dan jika berutang, jangan sekali-kali menggampangkannya dan berniat tidak melunasinya, karena utang adalah kewajiban yang harus dibayar. Apakah kalian punya pengalaman buruk dengan debt collector? Share pengalaman kalian di bawah. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.